Mencermati perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh dari aspek kemanusiaan dan ekonomi untuk mengatasi dampak kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha. Selain itu, disampaikan pula perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. Terkait hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan 5 hal sebagai berikut. Pertama, COVID-19 telah menyebar ke belahan dunia termasuk ke negara-negara maju. Terkait hal tersebut, BI dan Kemenku tadi malam melalui video conference telah mengikuti sidang G20 yang diikuti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara yang juga dihadiri lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD. Terdapat 4 aspek yang disepakati sebagai berikut. Yang pertama, ada pencegahan dan penanganan COVID-19 dari aspek kemanusiaan, khususnya aspek kesehatan. Yang kedua, ada koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dilakukan secara bersama dalam tataran global, sesuai kewenangan masing-masing negara. Ketiga, peran lembaga internasional, IMF dan Bank Dunia, untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya mengatasi ketetatan likuiditas USD secara global. Yang keempat, ada Joint Collective Action untuk mengatasi dampak COVID-19 merupakan langkah bersama secara global dari masing-masing aspek, yaitu kemanusiaan, khususnya kesehatan, koordinasi kebijakan, dan peran lembaga internasional. Yang kedua, BI, Kemenku, dan OJK terus melakukan koordinasi secara erat dari aspek stabilitas moneter, SSK, dan fiskal dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19. Asesmen makroekonomi sedang didiskusikan secara intens antara BI dengan Kemenku yang pada waktunya akan disampaikan terkait perubahan asumsi makro dan implikasi anggaran. Kemudian yang ketiga, BI terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilisasi di pasar falas, pasar keuangan bersama pemerintah dan OJK dalam penyediaan pembiayaan dari perbankan. BI telah menempuh langkah-langkah kebijakan seperti penurunan suku bunga kebijakan, stabilisasi nilai tukar rupiah, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar baik likuiditas rupiah maupun falas, mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar falas di domestik maupun luar negeri, relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto, pelonggaran makroprudensial agar tersedianya pendanaan bagi eksportir dan importir dan UMKM. Selanjutnya, di sistem pembayaran, BI menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR 0% untuk QRIS dari Mei menjadi September 2020 yang disepakati bersama ASPI dan PJSP. Yang keempat, ada update indikator terkini. Yang pertama, berdasarkan survei pemantauan harga pada Minggu 3 Maret 2020, inflasi Maret 2020 secara tahun kalender sebesar 0,78% dan secara tahunan sebesar 2,98%. Yang kedua, perkembangan nilai tukar cukup stabil dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. BI telah melakukan kebijakan triple intervention di mana pembelian SBN di pasar sekunder mencapai 168,2 triliun rupiah. Yang ketiga, aliran modal asing secara total outflow aliran modal asing mencapai 125,2 triliun. Yang keempat, ada kondisi likuiditas. BI telah menginjeksi likuiditas sebesar hampir 300 triliun. BI akan terus berkoordinasi dalam melakukan langkah tersebut bersama KSSK. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Yang terakhir ada penyesuaian jam operasional. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasi penyebaran COVID-19, Bank Indonesia bersama otoritas terkait dan industri berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat dalam memitigasi penyebaran COVID-19 dan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan antara lain Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, industri perbankan, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. BI menetapkan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik yang berlaku sejak 30 Maret sampai 29 Mei 2020.